Hai semua, izin memperkenalkan diri. Saya Sasrika Niken Proboratri, mahasiswa Magister Farmasi, jurusan Bisnis Farmasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara purchasing pada UD 16. Ini merupakan tugas UTS mata kuliah Supply Chain Management. Baik. Baik, saya akan menerangkan bagaimana tugas dan fungsi purchasing. Yang pertama adalah melakukan pembelian barang. Yang kedua, memastikan kualitas barang yang dipilih untuk perusahaan itu adalah yang terbaik. Ketiga, melakukan perencanaan terkait pelaporan pembelian. Yang keempat, menganalisa vendor maupun supplier yang akan bersama dengan kita. Yang kelima, membina hubungan baik dengan vendor dan supplier. Yang keenam, memastikan stok produk tersedia di perusahaan. Yang ketujuh, melakukan negosiasi dengan vendor dan supplier yang baik. Kemudian untuk yang delapan adalah melakukan mediasi pembayaran, memastikan pembayaran itu tepat pada waktunya. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami telah mensimulasikan bahwa kami itu mempunyai perusahaan bernama PT Selalu Sehat yang akan memproduksi suatu produk obat herbal standar dengan zat aktif jintan hitam 250 mg dengan merek bebas murad kapsul. Nah, obat ini berbobot 500 mg. Dalam satu packnya terdapat 5 blister dan satu blisternya itu terdiri dari 10 kapsul. Nah, berikut kami akan menjelaskan nama bahan dan kuantiti per kapsulnya. Eh, Komposisinya adalah ekstrak dari Nigella sativa, yaitu ekstrak dari jintan hitam itu. Kuantiti per kapsulnya 250 mg. Untuk kuantiti per batch-nya nanti kita akan menggunakan 50 kg dan vendornya dari Urcit India. Kemudian kita menggunakan talkum, yaitu untuk kuantiti per kapsulnya itu menggunakan 240 mg. Nanti kuantiti per batch-nya kita akan menggunakan 48 kg dengan vendor Waris. Kemudian kita akan memakai silikon dioksid koloidal dengan kuantiti per kapsulnya 5 mg, kuantiti per batch-nya 2,5 kg dengan vendor Waris. Dan magnesium stearat kita menggunakan 5 mg untuk kuantiti per kapsulnya. Untuk kuantiti per batch-nya kita menggunakan 2,5 kg dengan vendor Waris. Yang terakhir adalah menggunakan kapsul size 0 berwarna hijau dengan kuantiti per kapsulnya kita akan menggunakan 1 pieces. Nanti kuantiti per batch-nya kita menggunakan 200.000 pieces dan vendornya kita menggunakan Kapsulindo, PT Kapsulindo. Ya, langsung saja kita akan ke aplikasi Udu 16 dari perusahaan PT Selalu Sehat. Karena saya berperan sebagai purchasing, saya akan masuk dengan email purchasing. Email dapat kita tulis, ya. Saya akan masuk dengan sasrika.purchasing@selalusehat.com, masukkan passwordnya dan kemudian kita akan login. Ya, ini adalah tampilan dashboard awal dari aplikasi Udu 16 bagian purchasing. Nanti kita akan pilih klik kotak discuss, kita pilih purchase. Nah, ini adalah tampilan dari purchase ya. Nah, karena kita akan membuat suatu vendor dan raw material yang baru, maka kita akan memasukkan data dari vendor dan raw material yang akan kita gunakan pada membuat kapsul bebas murad tersebut. Untuk membuat vendor, kita akan pilih ke order, kemudian klik vendor. Nah, ini adalah tampilannya.
Kita lihat bahwa di sini kita belum mempunyai vendor ya. Nah, jadi untuk membuat vendor-vendor tersebut, kita klik New, kemudian kita tulis nama PT atau vendor yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Di sini saya sudah menuliskan PT Waris, kemudian kita tulis nama alamatnya, kita tulis lagi nomor telepon, mobile, dan emailnya. Untuk menambahkan logo dari PT Waris ini, kita bisa klik menambahkan fotonya di gambar kamera ini. Edit ya. Kita klik ini, nah, kita masukkan. Ini adalah vendor PT Waris yang telah kita masukkan. Setelah itu kita bisa save manual. Nah, setelah save manual, kita akan melihat apakah PT Waris ini sudah masuk dalam dashboard dari vendor yang akan kita eh, dashboard vendor di aplikasi purchasing kita. Kita bisa klik order, kemudian klik vendor. Nah, ini PT Waris yang telah kita masukkan tadi sudah ada di dalam dashboard dari aplikasi purchasing ini. Nah, untuk yang lainnya juga sama cara dari memasukkan vendor barunya. Ini sudah untuk mempersingkat waktu, saya telah memasukkan Orchid dan PT Kapsulindo dalam vendor baru untuk PT Selalu Sehat ini. Terus selanjutnya, untuk raw material baru, kita bisa memasukkannya pada eh, pilihan dashboard produk. Ini adalah tampilannya eh, untuk raw material yang ada untuk komposisi bebas murad belum ada di sini. Sehingga untuk memasukkannya kita bisa klik new, klik nama. Kita dapat menuliskan raw material pada produk name. Ini telah sudah saya ketik di kelas Satya ekstrak. Kemudian untuk produk tab-nya kita pilih yang storable product. Kemudian sales-nya kita klik 200 ya. 200.000 seperti harga dari Nigella Cetavia tersebut. Kemudian untuk gambarnya bisa kita tambahkan dengan mengklik gambar kamera yang ada di pojok ini. Nah, kemudian kita ke inventory. Jangan lupa kita klik yang manufaktur untuk memasukkan data tersebut pada data manufaktur. Kemudian kita ke general information dan save manual. Nah, untuk melihat apakah raw material yang telah kita masukkan ini ada pada dashboard purchasing, kita bisa klik produk. Nigella Sativa telah masuk pada dashboard produk yang ada. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Untuk singkat waktu, saya telah melakukan sama seperti langkah-langkah pada memasukkan raw material Nigella Sativa tadi. Nah, Untuk eh, untuk selanjutnya kita akan melakukan order purchase order. Jadi kita bisa klik order, purchase order. Nah, kemudian kita klik new. Nah, untuk purchase order yang kita lakukan, ini kita harus mengisi vendor yang akan kita tuju. Kita bisa pilih Orchid Line India karena kita nantinya akan memilih produk Nigella Sativa ya. Nah, untuk di produk ini kita bisa ketik Nigella Sativa. Untuk kuantitinya kita tadi membutuhkan 50 kilogram. Kita klik 50 kilogram. Untuk price-nya tadi harganya 200.000 per 1 kilogramnya. Kemudian ini ada teksnya.
secara otomatis 11%. Setelah itu kita, scroll sampai bawah ya. Oh, ini harganya sudah tepat ya. Kita teliti lagi, Nigella Sativa, kuantiti 50, price-nya 200.000, tax-nya 11%, dan hasil sekian. Kemudian kita bisa send email, message, kemudian send by email. Nah, ini kita send. Kita teliti lagi apakah benar yang akan kita order. Jika benar, kita ada confirm order. Nah, eh, setelah ini eh, apa yang telah kita order tadi telah mendapatkan nomor purchase order ya, yaitu P000010 ya. Ini menandakan bahwa orderan kita ini sudah terkirim. Kita lihat sampai bawah. Nah, ini juga email kita sudah terkirim ya, menandakan bahwa email kita sudah terkirim. Nah, untuk melihat apa saja yang hari ini telah kita lakukan, kita bisa melihat pada eh, eh, aplikasi order, purchase order. Diklik purchase order dan purchase order. Nah, pada tanggal 23 bulan Mei ini kita telah melakukan pembelian purchase order kepada vendor-vendor PT Waris dan PT Kasolindo dan Orchard Land. Pada tanggal 23 ini ada 5 purchase order yang telah kita lakukan. Nah, beginilah teman-teman cara melakukan purchase order pada aplikasi Odoo 16. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami pada bagian inventory. Terima kasih.